Salam dulu kan ke guys. Yo. Itu biasa dia. Jangan setelah gua dulu, ntar kalau udah grogi dia senang. Senang ntar. Diingetin terus. Iya, lagi-lagi itu bosen gua dengernya. Nah itu dia kayak semua dipikirkan. Ya semua dilakukan. Yang penting di Jogja nggak bosen kan? Pindah. Emang pas lagu klub tuh, Fred. Ya kan pulang ke kotamu. Akhirnya tinggal di kotamu, gue. Pot. Yes. Ini, aku kamera kemana, Bo? Aku petasan. Gila. Gua tempurannya nih. Wah, salah posisi. Nggak, gue udah pernah cerita, Put. Iya. Ya, mau tuh mau manggung nih, keren. Doi pakai singlet, ya, pakai celana ini. Iya. Gue kapan, Bu? Lu anak baru. Anak baru, apa-apaan. Liquid efek waktu itu gue jelek banget. Apa bagus malah? Itu bagus. Wow. Kalau jelek lu menyendiri. Dia kan wah jelek nih. Ya bang, abis ini bang. Oh iya, copyright musik. Wow. Nah, oke, terus Kalau gue tahu saat itu lu mau jadi orang terkenal, gue nggak berani tuh. Kelihatannya gembel banget ya. Kalau lu tahu tuh, Put, waktu itu kan kita kan bakar-bakar. Malam yang kerja banyak, pas lagi acara ngabur semua. Iya. biasa. Sama dia juga hilang ini masalahnya. Gue lagi tuh ngurus apa gitu. Wah. Kan ada lah. Disuruh daftar nggak ada yang mau daftar, acaranya dibuka, wih, dia anak band banyak banget yang datang. Sampai pagi loh itu pertama kalinya tuh. Gue kenapa itu sebetulnya? Perasaan waktu itu gue takut Aswan keburu jackpot. Aswan vokalis lo tuh. Aswan gitaris, ya kan? Oh, Aswan Grapmur kan? Iya, saat itu kan masih cabutan dari anak-anak sekelas aja gitu. Berarti emang rasa tanggung jawab lu lah berarti. Yang normal saat itu kan Budi Rap doang tuh, sama Gori. Lu juga Kak, oh itu Gori yang main Gori drum. drumnya. Drumnya. Rumah sakit. Masih gini kita, masih embrio. Wah ini juga udah kagak normal juga soalnya pas datang. Wow. Ada api-apinya gitu kan. Lu tuh dicari lo ini album ini mana nih petasan nih. Ada kan rekamannya? Udah. Budi Rap kemarin ketemu juga pas datang, wih masih 90-an lo bentuknya. Ternyata ngomongnya Sunda ya. Wah, kumaha. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya dia sekarang udah nggak gagap. Biasanya gitu kan tadi. Oh iya ada gitunya ya. Rap. Jadi bisa gampang. Ada scratch-nya. Scratch ya. Oh iya. Nah, juga rap. Berarti emang Legiun 92 semua berarti itu ya, waktu itu. Saat itu. Walaupun Aswan tetap dengan stun-nya udah gak jelas sebetulnya itu musik waktu itu. Aswan stun ya kan, guanya pop lah. Dul sumbang. Kagak, memori gua tentang musik di SMA daerah gua kan Isabella. Oh iya. Bukan kayak anak-anak ibu kota gitu yang sudah Iron Maiden lah apa segala macam gitu gua. Enggak, gua dulu sok-sokan ikut-ikutan anak-anak kota tuh gua masang-masangin apa namanya dari majalah bekas tuh Motley Crue apa dan lainnya segala macam ke tembok kamar tuh. Oh, kolase. Kolase tanpa gua nggak ngerti lagunya kayak gimana. Oh, kayaknya keren ya. Tempel.
Berdua pula lagi ya. Soalnya kalau gue cari di radio, yang ada Sonora, kayak gitu kan, RRI, terus kayak apa. Rama Jaya. Sama Jaya kayak gitu. Gimana yang mana sih Motley Crue? Yang mana sih yang papan atas tuh ya? Agak nemu kan. Kan Mustang ada Mustang. Ya Mustang kan lap-lapan. Kadang timbul tenggelam dapat kadang Oh, jauh. Gandul doi, FM Bren. kan, FM. Wih. Oh, itu AM. SW Subang gua. Ya kagak nyampe loh. Iya, Mustang enggak nyampe. Subang. Tapi iya tuh, itu anak sini itu ada Paris Stepi sama. Dulu di Bantul. Oh, festivalis. Di Bantul. Masih Linkin Park, friend. Wah, kalau graffiti Linkin Park pas sampai turun, wah, ada zaman The Strokes ya. Terus ngobrol sama dia juga tuh. Ya. Sama tuh, jadi tangan siaput tuh. Sampai selatan, oh, The Strokes nih, oh, beda. Ibaratnya jadi ini, friend, mencuci otak lagi akhirnya kan. Akhirnya ya saat manggung, udah gua nggak punya satu referensi fashion. Apa aja yang ada gua pakai. Justru itu. Sampai celana sepeda gua pakai. Itu emang celana sepeda apa celana senam, friend? Sugens, friend. Sugens. Excel Ross. Pakai singlet ketat, wah. Agak ngeri juga kan. Pas diginiin gua, wah, aduh. Ini deg-deg nih. Kasus ini. Jadi yang main kan serius-serius tuh. Iya, sebelum lu main, serius-serius banget nih. Terus ada yang lucu dulu, Doi dateng nih. Wah, ini serius juga nih kayak ini. Dari fashionnya nih, ini band serius. Ada Bonjo dateng kan. Secara Bonjo gue kenal kan gitu. Wah, masih Bang juga gue. Bang, namanya Bonjo dari Bonzo Led Zeppelin ya? Kagak, Bonjo, Bon Jovi. Wah, oke nih anak deh. Oh, gitu kan. Wah, dia oke nih. Jadi pas dia, weh, gue main dong. Gitu. Abis lu tuh dia padahal ininya daftarnya kan. Wah, duluan deh. Dia pecah dulu suasana. Yang pecah gue, gini ngapus. Kan tadinya gue kata, wah, tenang bang, abis ngapus. Emang tayang selalu emang menarik urat emang bakar-bakar, friend. Iya, semuanya bakal Gue yakin dia juga begitu juga dulu ya. Kan mau nunggu dulu ya. Ini kayak gitu tuh, gelisahnya tuh. Kayak tadi, nah kayak gitu ya. Oh, kalau gua kan drummer, friend. Jadi ritme ini. Kalau zaman lu siapa itu, friend? Biasanya tuh. Yang apa? Yang ini, yang tanam petenteng mau naik panggungnya. Kalem-kalem sih sebetulnya. Allah, wah. Sama gua dulu pernah. Perasaan. Iya, perasaan segini udah kalem gue. Iya kan. Perasaan gitu. Jadi sekut gitu loh, Ya, sekut. habis lu kan Poncot tuh naik tuh. Poncot basisnya Ipan. Habis itu ya, Iya. lu inget banget. Wah, panitia, friend. Mental. Wow. Wih. Itor, friend. Enak. Iya. Ini sarapan yang bener kayak begini nih, friend-nya kan. Poncot naik, gue masih inget tuh Hangar 18 pertama itu. Iya kayak, wah ini cakep nih. Kawan lu itu siapa namanya? Bongkeng. Pendek. Orang thrash metal di striptis depannya. Ya, baru udah Megadeth ya, abis Megadeth Pantera kan, Cowboy From Hell, woi anjing. Pas pun Cowboy From Hell si Bongkengnya diangkat kakinya, sama abot tuh. Kayak abot diewe panjang gitu deh. Waduh, hancur banget ya. Emang gitu, Jim? Emang gitu, Jim. Udah kakak sadar, ya kayak. Apa dia ada umur? Iya. Gokil. Pak, itu anak 94 itu, bukan anak 93. Kayaknya ada dia juga, jangan-jangan tuh di belakangnya. Iya, gue ikut. Itu peristiwa budaya. Peristiwa budaya. Budaya.
Si Pocot marah-marah mulu tuh tiap habis lagu. Ngentot lu, anjing lu. Soalnya udah serius. Buat cewek-cewek anak baru, ya enggak ya? Ini euforia urban maksudnya. Iya, euforia urban. Oke, bahasa lu. Euforia urban. Lu nggak ngerti pakemnya apa, nggak ngerti. Iya, euforia urban. Bahasa lu mulai jok-jok kan. Lu udah berapa lama tinggal di Jogja, Bre? 4 tahunan lah gue ya. 4 tahunan. 4 tahunan. Dalam rangka apa sebenarnya kesini? Awalnya. Sebetulnya sih niat mau memutuskan hijrah ke Jogja itu sudah tahun-tahun 2000 pertengahan lah. Sebetulnya. Cuma kan waktu itu anak-anak masih kecil-kecil gitu kan, jadi pertimbangan gue udah jangan dulu deh gitu, jadi gue paksakan terus di sana gitu. Tapi setelah masuk ke 2020 menjelang 2019 berarti kan kemarin itu udah gue harus diputuskan saat itu gue harus kesini karena ya habitat gua merasa kurang kena aja sih di sana, bro. Karena kan gua jauh tuh. Gua ke tempat Paul aja jauh, gua ke tempat Galuh jauh. Lu emang waktu di Jakarta di mana? Gua di Cilengsi, gua. Ya ampun, bener juga sih. Jauh. Cilengsi, Cilengsi. Kalau sana kan gantung banget, gua kemana-mana jauh, kayak terisolasi sendiri gitu. Tapi lo di selatan pada utara nih? Selatan. Oh, udah. Ngomongnya udah Jogja. Tengah lah ya, jadi ya masih di kota ya maksudnya. Masih kota gitu. Jadi, tapi lu merasa jauh juga lo ke utara jauh kemana? Di sini? Enggak tuh. Enggak ya, wah masih ada itunya. Enggak. Karena stamina gue masih stamina sana kan. Masih ritme Jakarta nih lo. Segini ya cemen. Tapi ton suara agak beda sih. Itu gua kemarin Kita pertama kali ketemu, wah beda nih main. cuman kan masalahnya kan sebelum dia datang udah ada informasi. Haput lagi berduka, friend. Cucunya meninggal ya kan. Makanya begitu ngeliat lu tuh, turut berduka, friend ya kan. Ternyata emang udah begini bawaannya, friend ya. Udah ya sembab gitu ya suaranya udah sembab. Ya khawatir juga sih gua. Kalau dikasih mic lu kenceng lagi ini. Ya, kembali ke ritme urban tadi. Nah ini kan tapi kesini sih lebih cepet bersenyawanya gua kesini. Bernyawa. Oke. Ini lagi dia mikir soalnya berdua, lagi dia mikir. Kenapa, friend? Lebih cepat bersenyawanya. Seadanya, bro. Maksudnya seadanya. Itu apa? Anak-anak sini kan seadanya, bro. Oh, Iya, gua ke Jakarta kalau ketemu klien mesti bingung performan segala macam. Sini sendal jepit aja, nggak masalah. Wah, malu paling demen tuh gitu tuh. Tenang, gua ngerasain banget tuh. Gua pakai celana compang-camping aja, gua nggak dianggap tuh sama klien di sana. Walaupun istilahnya gua presentasi dengan satu sampling yang keren. Tapi dia tertarik hanya dengan kesamplingnya dan dia ingin tahu cara bikinnya bagaimana, sementara dia sudah sebetulnya nggak percaya ke diri guanya gitu loh. Ngerti ya? Ngerti. kalau di film kan ada berarti bukan ngeliat barangnya, ngeliat dari Nah, kalau di film lain kan, kalau di film bukan itu. Gua pernah presentasi mock-up ke Mbak Luki itu, gua bener-bener kayak gembel, nggak pakai baju, pakai celana pendek doang, dekil, banyak debu gitu, nggak masalah gitu loh. Oke. Tapi untuk di proyek misalkan kayak sculpture, patung, proyek-proyek kayak gitu, itu kan mesti necis segala macam. Dan lu harus menyesuaikan ke gaya itu. Repot aja, bro. Di Jakarta, friend. Bukan nanya dia, friend. Gua nanya ke dia, kok dia yang jawab. Ya kan? Thank you. Bela gua. Pernah soalnya. Ke Densu abis main bola. Kakinya hitam-hitam, pakai sendal. Kaki sepatu lah. Yang penting kan karyanya. Wah, kok dia? Mas
maksudnya biar kayak di Jogja. Ya cuman bukannya apa kita mau ke lantai 5 nggak nyampe nih, baru depan doang ditahan satpam kalau di Jakarta kan. Ya, kan? Tahan satpam. Ditahan satpam. Mau kemana? Yang bener loh. Ntar udah lari kiri ke atas. Nah, ketika lu mensikapi dapat kayak kita sebutlah poin bikin patung atau apa ketemu klien-klien gitu, mau lu setelan ini dong. Yo, setelan gua kayak waktu gua ikut Umar, ke meja dimasukin kayak gitu. Ya Pak, kayak gitu. Maksudnya sempat seperti itu gitu loh. Gua mikirin performan tuh jadi nggak serileks yang sekarang gua untuk performan ya. Tapi kan itu udah sekilas cerita aja kalau tentang di sana. Bedanya itu kalau bedanya lah ya. Bedanya itu kalau di sini bukan tentang itu saja, tapi tentang isi kepalanya aja. Makannya enak. Iya. Enak. Isi kepala di balik topi baja. Kalau di sini cenderung ke situ kan, gitu. Itu yang bikin gua nyaman. Itu untuk alasan kenapa gua merasa tepat di sini habitat gua nih, gitu contoh. Habitat gua nih, gitu ya. Ada yang mikir nih Mas nih. Nah terus di samping itu juga anak-anak gua dapat jodohnya di sini semua. Yang pertama dapat jodohnya di Jogja. Yang kedua dapat jodohnya di sini juga. Proses mereka pacaran kan gua juga harus nemenin mereka ya. Sebagai anak, dalam artian kan gua khawatir bro, anak perempuan kan dua-duanya kan dipacarin orang. Iya kan? Iya. Walaupun gua jaga jarak di sana, dikasihan gua, mereka di sini ngekos gitu, gua kan tetep pantau kan. Kalau ada apa-apa gua maju. Ini apa? Kayak lagu-lagu ini ya, lagu-lagunya Dodo Zakaria, Pren ya. Wajah bapakmu. Namanya nih Hari Mukti kan. Apa yang pertama aku berantakan? Ciutnya liku. Lihat tuh aja bapaknya. Gitu. Tapi sempat ada yang ngapel ke rumah lo jadi? Waktu enggak, mereka kan ngekos, gue juga numpang di waktu itu. Wow, kira ada yang ketemu lo gitu. Numpang gue waktu itu di sahabat gue dikasihan tuh di Mas Kumpul namanya. Thank you Mas Kumpul. Gue ditampung di situ gue. Itu orang baik tuh. Jadi siapapun ya ditampung sama dia. Buronan pun ditampung bro. Oh makanya namanya Mas Tampung. Mas Kumpul namanya tuh. Mas Tampung, Mas Kumpul. Salah. Iya, yang buronan lu ditampung situ sama dia tuh. Gak masalah. Pas tampung. Gitu. Nah, gue mantau di situ dan gue juga Berkaryanya di mulai situ. ya di situ. Di situ. Dan lu udah spesial ini kayaknya lu figur-figur lu kayaknya di situ ya. Belum. Oh, Atau sebelum dong. Itu sebelumnya gue udah. Jadi sebelum gue masuk ke skala patung-patung besar, gue mulainya dari situ. Yang kecil-kecil. Makanya karya gue yang kemarin, yang dimulai dengan ada action figure kan. Nah itu gerbangnya di situ. Kesininya baru perjalanannya tuh. Gitu. Di situ gue mulainya tuh serius, gue di patung, di action figure itu serius di situ mulainya gue. Lu grafis murni kan pada apa? Desain grafis. Desain malah ya. Desain grafis. Sama emang anak desain banyak yang malah belok, ada yang ke teater, ya kan? Ajan, friend. Teater aja. Gitu. Ajan dulu. Nggak diintegrasi kok. Oke. Agak buat kan dari ini. Yang kita tahu anak disgraf, anak desain, terus pas lagi di art jobs ngeliat karya lo ini figur-figur gitu, malah udah ada ininya sendiri tuh, udah ada poinnya sendiri. Wah ini karyanya panjang udah ada. Enggak kan, kapan ke ininya nih gue bilang nih, ala sculpture gini gitu. Awalnya gimana tuh, Put? Soalnya gue lihat nih, Put, kalau gue tambahin lagi, Put.
lu udah 4 tahun di Jogja, hidup bergaul di Jogja. Karya lu kok tetap urban kalau gue lihat kemarin tuh. Ya tergantung saat kapan kaset kosongnya sebetulnya ya. Wih, sadap. Ini nih, gue demen ini. Maksudnya, Kaset kosong tentang keilmuan di fase akademik setelah kuliah, setelah SMA. Iya. Itu kan di Jakarta, bro. Ya kan? Fase kaset. Kaset kosongnya kan itu untuk keilmuan di spesifik profesi lah istilahnya kan. jadi ibaratnya lang ketika berputar tuh kaset kok isi nih semua. Keisi tuh, iya gua rekam tuh Ripoli dan lain. Wah, akhirnya lu sebutin juga kan. Itu kan lalu lintas gua tuh, ya kan? Lalu lintas gua ke situ, gua turun dari 9A. Oke. Dari Bekasi Bula Kapal Magaca. Gaca kok nggak samping gua, taunya lagi ngincer. Ngincer. Ngincer ibu-ibu depan. Nombak-nombak modus itu. Nombak sama gesek kan. Oke, berarti itu. Itu Kaset kaset kosong. kosong terus ya kan. Gitu. Saat Memori itu masih kesimpan. masih sampai sekarang nih. Masih sampai sekarang nih bener. Jadi kerinduan-kerinduan tentang sana semenjak gua di sini. Itu masih melekat gitu lah. Ya kan tentang suasana yang bener-bener krodit kayak gitu. Tapi kan versi gua sekarang tentang keindahan kota itu bukan masalah high-tech-nya atau kemapanan gedung-gedungnya, bukan malah. Wih. Masalahnya yang akan tidak ada itu adalah pemukiman-pemukiman padat penduduknya itu. Itu yang akan tidak ada. Lu udah bisa ke situ ngelihatnya. Jadi tentang itu harus diabadikan karena tamasya kota menurut gua adalah itu. Dari sudut apa lu ngeliat tamasya kotanya? Dari sudut Itu kan- kontrasnya. Itu kan terjadi biasa aja, mengalir aja. Kontrasnya, bro. Kontrasnya dari sisi human ya. Jadi human kan bukan masalah dari manusia, tapi dari rumah manusia itu sendiri. Oke. Kalau menurut gua bagian dari human gitu. Lu jangan kuliah S2 lagi kali ya, Bang, ya. Ambil psikologi kalian. Ngawur aja, gue sih menikmatin dongeng aja. Gila, ini baru dibilang dongeng, Bro. Ini kalau anak sekarang guru gembul nih, Bro. Ada God bless-nya. Itu Oke. yang gue rekam itu ya tentang kali pasir, kuitang dan lain-lain seperti itu yang gue rekam. Jadi tamasya Jakarta tuh ini sebetulnya gitu loh. Kalau masalah kemapanan sebuah kota itu dibandingkan dengan kota-kota lain, gue rasa nggak ada aneh-anehnya, itu sama tuh. Di sini pun udah begitu Ya juga. iya, Singapura dengan Sudirman ya kurang lebih seperti sama kan, kayak homogen aja gitu loh tipikalnya. Kan. Tapi kalau tentang kumuhnya, ya ada yang dari Sragen, ada yang dari Tegal, ada yang dari Sumatera, dari manapun ke situ itu macam-macam itu dia mendapatkan solusinya itu. Solusi tinggal terutama ya. Dan menemukan apapun dia tempel di situ, bro. Jadi nalurinya sama seperti burung membuat sarang, apapun diangkut. Itu ya anjing, gue bilang ini natural banget gitu. Itu sih bukan masalah ironis tentang keadaan, perbandingan keadaan, bukan. Tapi ini gue melihat dari sisi itunya. Saat manusia mempergunakan nalurinya, bukan intuisi ya. Kan beda, intuisi manusia, kalau naluri binatang. Kan? Itunya sih yang gue tangkap tentang kota. Dan akan hilang karena tergusur. Iya, benar, iya. Tergusur, karena keinginan untuk sebuah kota itu ya semuanya Makin diseragamkan makin nanti. diseragamkan nanti. Rumah tinggi kita nanti. Iya. Jadi gue benar-benar tertarik tentang tema-tema padat penduduk ya. Dan punya juga gagasan lain ya, tetap tentang padat penduduk juga, tapi
gua hayalkan dengan semacam rig Pertamina di tengah laut tapi kawasan kumuh ngono. Oh iya. Filmis doi, friend. Filmis yang surrealis ini, friend. Kayak gitu sih, gue bayangin kayak gitu. Jadi ramah lingkungan juga, karena dia menghabiskan lahan. Iya. Ketimbang perumahan yang menghabiskan lahan sawah, mending dibikin kayak sistem rig gitu, Iya, per sarang jadinya, per koloni. Ini ide yang di Nanti, Par DP, bukan belum nanti belum- ini kan baru awalnya nih. Nanti untuk ide selanjutnya kurang lebih seperti itu. Tentang humannya gue dari sisi roh tempat tinggalnya. Gitu. Bukan roh manusia, tapi roh tempat tinggalnya ya. Dia juga sama mencerminkan ekspresinya juga, auranya juga kan gue rasa gitu. Sama. Gue menarik dari sisi itu. Nggak ngerti gue tentang kayak misalkan ini gue tempat-tempat itu pasti karena manusia kan di situ membuang segala auranya, berak, kencing, auranya. iya kan di situ kan. Bener. Air mani, iler, keringet dan lain-lain di situ. Di situ. Cina, ya. Cina, Kekep temen Cina. Kerekam. digerebek warga. Pernah juga, friend. Yang ada gue oknum warga. Udah main tunjuk-tunjukkan ya. Begini. Ya, itu sih. Iya. Menarik, friend. Menarik. Gue menikmati setiap uraian lu, friend. Ya, kan gue tadi, aput dahsyat dah. Yo, Bukan seperti aput yang gue kenal dan gue dengar, friend. Kalau menurut gue segala sesuatunya harus realistis aja sih. Iya. Tentang kapasitas kita. Jadi kalau punya keinginan yang realistis aja dah. Jadi mungkin gue dibalik. Tentang cita-cita tuh jangan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Gantungkan cita-citamu sekejangkauanmu aja udah gitu loh. Sedapatnya. Yang penting kan manfaatnya, bro. yo. Bukan masalah ketinggiannya. Antitesis nih, friend. Yang penting manfaatnya, bro, kalau menurut gua tentang cita-cita itu. Gua masalah dulu ketinggian. sempat berdebat, friend. Masalah cita-cita nih. Ada cita dan cinta juga, friend. Ya, kan? Menarik. Lu kalau cari cewek, secakep-cakepnya, friend. Jadi kalaupun dapat bukan secakep-cakepnya, masih ada cakepnya. Bukan sedapet-dapetnya, ya kan? Akhirnya dapat saat. Ini ke teori lu kan. Daripada nggak ada. Itu solusi on the spot. Solusi on the spot. On the spot. Bokeh. Ya udah. Tapi manfaatnya sama tuh. Udah pangan subuh, udah sedapetnya lah, ya kan? Kan manfaatnya sama, bro. Keluarnya sama juga, ya kan? Gitu. Oke tuh, friend. Jadi bukan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi Gua enggak gitu. enggak. Gua sekejangkauan gua aja. Nah, gue yang menginspirasi banget tuh yang, wish, banting setirnya. Ya, nggak ya? Banting setirnya. Iya, lo kan kata lo dari desain, lo bekerja untuk keinginan. Anggap aja gua itu Metro Mini yang setirnya oblak gitu loh. Wah, Iya kan? Jadi selayang-seloyong gitu kan. Jadi nggak sama seperti power steering yang nggak gitu. Udah Gitu. Gua kayak gitu. terukur dan terjangka. Ya kayak gitu. Yang penting udah nggak nabrak gitu loh. Ya kan? Yang penting nggak nabrak. Masalah kenyamanan itu ya relatif aja. Gua nikmatin aja kenyamanan seperti itu gitu. Gua udah terbiasa dengan kayak gitu sih.
Ya udah terbiasa menggoncang. Iya, dengan perjalanan hidup gua gitu. Paul jeruk banget tuh friend dulu. Oke, Ul. Lu pas lagi ngomong lu nggak liat muka Paul sih ya? Iya. Nanti begitu tayang lu lihat muka Paul. Nah, giliran gua nanti. Uraian doi gimana, friend, kalau menurut lu? Perjalanan hidup dia ya. Iya, menurut lu gimana? Menurut gue sih dia apa adanya. Kita semua ini apa adanya dari dulu? Atau di antara kita ada yang mengada-ngada? Kita ini apa adanya, friend. Iya. Kalau lebih spesifik lagi. Apa ya? Sebenarnya gue ngeliat Ciaput dari proses pertama kali dia di Jogja ya. Ya kan. Dan mungkin lu punya planning lu Put ya kemari ya. Tentang kenyamanan. Iya. Mencari kenyamanan itu sendiri. Ininya aja lingkungan ya. Itu aja kenyamanan itunya gitu. Jadi target tentang finance itu gua nggak ngerti apa ya. Iya. Yang jelas di sini bagi gua banyak peluang dibanding Jakarta. Anggaplah di Jakarta gua merasa bodoh gitu aja. Mencari uang. Karena harus target sekian ada per hari. Di sini gua nggak usah target gitu. Targetnya adalah gua bisa melanjutkan hidup aja udah. Gitu. Terus gua nggak banyak mikir tuh secara kalkulasi di sini. Memutuskan di sini gua nggak banyak. Jadi pada saat nalar gua memutuskan untuk tinggal di sini, udah gua ikutin aja gitu. Tapi kan udah lama sebenarnya. Iya. Lu pengen di jatuhnya kan udah lama lu cita-citain jatuhnya gua harus ke Jogja. Iya, karena ya itu tadi. Ya kan, merasa frekuensinya di sini kayaknya lebih kena nih. Saat itu pun frekuensinya lebih di sini. Tapi jujur, friend, gua terus terang, gua Jogja kan kagak ada hubungan. Masih kagak ada hubungan, kayak ada apa ya, kagak ada. Benang merahnya kan. Kalau kayak Jimmy nih, Jogja, dia sering banget manggung ke Jogja. Iya. Jadi ada ikatan emosional. Kalau gua kan kagak. Tapi Aduh, dia bukan ikatan emosional, friend. Baru nyampe Jogja dia emosional dia. Karena Pengen makan mulu. iya, emosi jatuhnya. Orang pemikirannya masih kayak anak SD. Kalau ke Jogja ke Borobudur dulu nih. Kita sebagai kawan-kawan udah, ayolah kita ke Borobudur lah. Nah, naik ke atas, kita domel-domelin. Rocker kok ke Borobudur. Lah, kalau yang minta. Dia buat opening boy, itu pertemuan. Gambar yang gua lihat, wah indah nih, ya kan. Ternyata tangganya panjang ya kan. Tangan balik, wah Turun lagi. gua mendingan balik, friend, ya kan. Cuman masalahnya banyak yang ngikut nih, makanya gua provokasiin ya kan. Walah, lu bang males aja naik ke atas. Padahal kita nikmatin aja ya kok. Ya itulah. Seni friend. Pasti ada prosesnya tuh. Ya kan. Nah, kenapa gua bisa bilang gitu? Anjing, Jogja ini udaranya juga emang kiwi, bro. Gue mendingan di sini aja, udah nggak perlu kemana-mana lagi. Ke Jogja udah cukup di titik kita ini. Bukannya panas kemarin lu bilang. Pas di mana, friend? Mana kita makan? Panas Jogja ya? Ada ya gue bilang gitu, friend. itu antara ungkapan dan keluhan beda. Kapan dan puluhan. Ya belum bisa bermain dengan metafora. Kita ngelukis aja udah. Wah. Boleh tuh. Udah mulai kayak Bin Harlan doi. Ketika lapar melukis. Ketika jangan mirip binturong loh. Binturong. Dan gue termasuk orang yang sangat pengen ke Jogja lagi. Makanya gue bilang ke mereka, lu abis pameran dari Astra ke Jogja lagi, gue ikut. Gue nangkep sih, maksudnya gini.
tentang Jogja ini bukan menghasut saudara-saudara kita untuk Ada, dari tadi gue lihat ada. tapi Nuansa gini, lu tapi gini maksud gue gini, kayak- tapi gini, konsep tentang percepatan pengembangan kota, kalau menurut gua yang manusiawi, yang ideal untuk pertumbuhan anak ya, Oke. seperti ini. Kalau mau cepet-cepet ngebangun kota mau kemana sih bro? Mau ngerusak? Mau kemana sih? Cepet-cepet mau kemana? Waduh. Jadi inget lagu Iwan Fals ya, Fren. Lu mau kemana? Ya kan? Akhirnya gue lihat tentang kota-kota yang sangat ambisius. Iya. Betul. Akhirnya gue bilang, wah ini membangun kehancuran ini. Maaf ya, bukan sinis gue. Tapi ngapain cepet-cepet? Yang penting dibangun peradaban pikirnya gitu loh. Peradaban pikir, my friend. Ngeri ampun, ngeri. Mending dibangun itunya. Jadi tentang smart city. Tidak melulu di performan Bukan dari tampilan, ya nggak ya? tampilan. Tapi pemikiran. Lu kalau ada pemikiran lu gitu. Iya. Lu punya kuasa. Punya uang. Lu punya kuasa karena ada pemikiran. Ya gue menarik, gue sepakat. Ya tapi kan kembali lagi, badan, ritme, lu aja ritmenya kan masih urban nih. Iya. Agak perlu mungkin jadi ini kali, karena mode ritme urbannya itu jadi gampang Kan gue sadar, adaptif. bahwa mungkin karya gua yang sekarang atau yang nanti itu menurut gua menarik kan bukan berarti gua menyuguhkan tentang janji kenyamanan. Tapi bisa sebaliknya, istilahnya begitu. Apakah ini kan jadi satu pertanyaan loh, jadi banyak tafsir juga. Jadi satu pertanyaan, apa kalau disodorkan kepada masyarakat misalkan gitu, apakah lu mau hidup seperti ini? Kan gitu ya. Tentang keputusan konsepnya mesti bagaimana kan gak mesti di gua bro. Masih banyak pemikir-pemikir yang cerdas lain, tapi kan gua menyuguhkan, mengingatkan dengan visual gua. Ya, Mempertanyakan kepada setiap audiens, hikmat gitu untuk bertanya kepada dirinya apakah mau seperti ini. Kalau misalkan mau ya bikin yang artistik untuk sebuah seni lingkungan jadinya gitu. Jangan ngawur. Gitu kan. Terlalu berpikir di situ karena apa? Gua termasuk salah satu orang yang khawatir tentang apa? Hilangnya karakteristik arsitektur budaya setiap daerah. ya. Itu gua sempet berpikir juga. Yang gua takut itu seperti itu. Akhirnya yang tinggal hanya bahasa. Bahasa udah kekikis, Bahasa Fren. udah kekikis. Maaf, lihat Jawa Barat tata ruangnya. Gua bukan berarti ini ya. Kenapa Jawa Barat? Ya semua rumahnya sudah sama, sudah tidak mencerminkan mana motif Sunda mata. Maaf ya, gua ngomong begini mengingatkan bukan apa. Oh ya, Ya harusnya kan mesti harus tertinggal ada banyak dan malah terus ada pelestarian gitu local loh. pride-nya. Local pride-nya gitu loh. Jangan terhasut, selalu terhasut dengan tren-tren baru. Oke, itu hak ya, nggak masalah hak. iya. Tapi juga mengingatkan kepada masyarakat yang memang masih peduli dengan karakteristik budayanya, terutama di sisi arsitektural atau rumah-rumah adatnya, monggo dipulihkan kembali. Karena apa? Kekayaan Indonesia ini termasuk itu. Kenapa kita ke Jogja? Kalau Jogja sama seperti Kerawang atau Cikarang, kita nggak tertarik lagi ke Jogja. oke, ya benar. Lu ngambil Cikarang juga sih susah juga. Iya Fred, kan, itu coba bandingnya kalau di sini ya. sama dengan Cikarang. Pabrik Coba semua kalau kalau di di sini sana. sama dengan 9H sama. lu sono, Fren. Industrial. Iya, kan gitu. Nah, kenapa ini menjadi daya tarik yang dianggap sebagai kota yang masih ternyaman? Bener, itu. Ya karena ini mempertahankan tradisinya. Coba kalau sudah seperti kota-kota lain sama, nggak ada istimewa.
Nah itu yang kita lupa kadang-kadang. Emang hanya tujuan, hanya nama saja yang menghasut kita untuk berkunjung kan bukan sebetulnya. Lu aja ada kerinduan. Setelah lu kesini, pertama, kedua, ketiga. Udah mulai Agustus lo kemari. Agustus kemari. Woi. Itunya bro. Kalau buat memotivasi, friend. Ya, yang penting. Sorry gue jadi kayak ini ya, tausiah ini. Kagak udah paling bener lo. Ini malu emang sebenarnya dia yang pengen, tapi yang untungnya dicolek-colek. Lu kalau udah niat kemari, gue ikut dah. Nah, sebenarnya kan ketahuan ya Ul ya. Tapi alhamdulillah tentang plagiat-plagiat yang berjamur di mana-mana seperti konsep Taman Kreasi ini itu menyebar di mana-mana. Itu alhamdulillah. Jadi perpaduan antara wisata dan sawah segala macam sudah terjadi. Nah disitulah mudah-mudahan terbentuk satu kesadaran tentang kolaborasi kebutuhan bisnis manusia dengan alam itu seperti apa gitu. Ini gua rasa juga perlu kita omongkan walaupun memang sedikit menggibah nggak masalah karena itu bentuk kepedulian kita seperti itu gitu. Gua coba lompat lagi nih Put. Yang gua tahu ada namanya evolusi. Di buku pelajaran yang namanya jerapah dulu sama lehernya kayak kuda. Itu mah Darwin, Mike. Orang bentuknya berubah. Semakin lama anak-anak sekarang semakin tinggi kita. Gua akhirnya yang berubah sebenarnya bukan kotanya, orangnya yang berubah. Point of view. Sebenarnya tubuh kita ini merespon kota. Tubuh kita mau diapain, makanya boleh di suhu 0- derajat juga ya kan, hidup aja prank. Kita hidup aja. Ya berarti emang tubuh kita yang merespon lingkungan. Jadi ya biarin aja, semakin nuklir nanti industri kita tetap masih ada orang-orang seperti kita dengan wujud yang mungkin kita nggak tahu, bisa jadi kayak burung gagak. Intinya begini sih bro. Baca Darwin kali lo lah. Jerapah itu hoax itu, friend. Jerapah tambah panjang, dulunya pendek. Orang pun sekarang kan berubah, Jim. Binatang pun berubah. Seperti yang Sardono bilang, ini Sardono. Iya. Gua ngelihat ada ikan hias tapi segede ikan hiu. Di Papua, ya kan? Masalahnya dia udah ke Papua, kita belum ya kan? Iya aja deh. Nah iya, maksud gue kayak gitu ya kan? Iya, ikan hias yang kita tahu kecil, ternyata di sana gede. Nah itu dia, bahwa sebenarnya tubuh kita ini yang merespon, jadi kita bodoh amat dengan segala perubahan sebenarnya. Oke, tapi oksigennya bro yang penting. Nah, karena gini, di bumi berlian itu yang dianggap langka, logam mulia yang dianggap langka. Padahal di alam semesta ini yang sangat langka itu pohon. Mungkin yang punya pohon planet itu hanya bumi mungkin. Sementara kayak berlian, emas dan logam-logam mulia lain banyak tuh bintang-bintang yang segitu jutaan mungkin. Mungkin ya. Anggap aja mungkin seperti itu. Pohon ini yang kita anggap banyak, bisa aja itu yang sangat langka betulnya. Dialog kita hipis nih my friend. Hipis. Buat. Ngapa? Dari turun dari bis kota. Udah ngomong berlian. Banyak deh peristiwa gini nih ya kan. Ya namanya juga ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul begini. Kalau gue kan selalu nanya, ini awalnya gimana? Kok jadinya bagaimana? Dia campur pikir kita kayaknya. Dia kok jadi patung, kan? Ini yang men-trigger lu menjadi seperti ini apa? Itu aja, Put, kalau gue Put.
Ya karena setir oblak tadi. Ya kan kesalahan selong sana sini setir oblak. Mau nggak mau lu maksimalin nih setir Iya, oblak gua ini nih. maksimalin setir oblaknya. Gua harus nyaman dengan feeling seperti itu gitu loh. Itu kan feeling tuh. Jadi harus tahu ini kita dong ya, kapasitas lah itu. Kapasitas ya. Ngukur-ngukur juga sebenarnya. Gitu. Karena menurut gua tentang pembelajaran dan belajar itu dari sesuatu yang memang selalu kita merasa kurang. Oblak tadi merasa nyaman. Gua gitu sih. Jadi selalu ingin tahu karena apa? Karena kita bukan masalah harus terus sekolah, tapi harus terus belajar kan, bro? Nah, ini mulai ke sekolah-sekolah enak nih. Itu dia yang gua gugat. Yang gua gugat kan emang masih perlu kita sekolah. Karena gua masih percaya kita harus tetap belajar. Jadi ya nggak usah sekolah. Gue dari tadi tuh, wah ini buat judul enak. Ini buat judul enak. Wah kacau loh, Put. Ini buat judul enak. Iya. Gitu. Yang paling penting itu. Makanya gua doktrin ke anak-anak gitu. Wah, udah lu doktrin nih Udah, mereka. udah. Terus terang, udah gua doktrin. Aku nggak khawatir tentang sekolahmu, tapi aku khawatir tentang belajarnya. Bisa bikin lagu tuh lu, friend. Lu masih ngeband? Kagak, Udah kagak? kagak semenjak petasan bubar, gua udah nggak ngeband sama sekali. Puluhan tahun berarti sampai sekarang nih. Baru kemarin kan karaokean gue. Oh, lu karaokean kemarin. Iya, karaokean gua. Bawain apaan? Iwu taliku mahua. Gue kira recekin the mesin. Budi malu gue nyanyi begituan. Jadinya ikut. Nonton gua. Wah, bawain lagu Ismail Marzuki Juwita Malam. Makin ngislep. Basis gue begini. Sekarang nih. Kenapa nggak dari dulu aja, Put? Lu begitu, ya. Itu perpaduan boots, celana sepeda, sama singlet, udah bertransformasi nih, Mas. Enggak, gue seneng aja kemana-mana gitu, seneng gitu loh. Makanya gue setuju dengan piknik club itu tuh karena piknik. Jadi bukan dari fisiknya saja, tapi pikirannya juga harus piknik juga. Berwisata. Berwisata, iya. Kayak piknik gitu udah tuh ya, jadi Ibadah, bro. Ada ayatnya lo piknik lo. ada. Ada. Ah masa? Lu jangan mengada-ngada nih, friend. Penonton kita banyak yang Islam masalahnya nih. Tentang piknik itu ada ayatnya. Surat Al-Mulk, ayat 15 atau. Apa isinya? Ya lihatlah kamu tentang keagungan ciptaan-ciptaannya yang agung itu dan berzikirlah. Berarti suruh piknik kita. Gitu. Kurang lebih seperti itu bunyinya ya. Maaf kalau salah, gue bukan ahli. Nadanya di berubah ada ya. Lu menikmati nadanya kan? Gak itu. Terusin ya kan. Berubah nada. Iya. Entah ngerasa banget tuh waktu itu. Set. Agak adem dikit. Aduh. Oke lu Put lu. Aduh, ada pantai kan nih? Pantai, salah gue nih. Dia menikmati, dia Pantai, maksud pantai. sedap lah, Fra. Itu. Oke, asik. Ya, terus terang gua berdua. Piknik kan terus kan lo. Iya benar. Siapa? Ya kita mah seakan-akan piknik aja kalau kita, ya kan. Kita berdua ngeliat, anak-anak dengan movementnya ini ngebuka. Gua termasuk ya kan, wah ini nih. Hakikat belajar ya Put. Iya. Jadi waktu anak-anak bilang ini lagi mau pameran di sini, ini ngapain sih? Pertama sih pasti pertanyaan kita gitu. Jauh-jauh amat pada lu pindah pameran pula. Cuman tertarik sama konsepnya. Ini piknik nih namanya nih. Wah ini pasti ada macam-macam nih pemikirannya. Kalau dari kekef ya kan. Rimba. Lu teman-teman isi. Ya kalau gue yang paling sih, water ketemu aput nih, ada.
Nah, gitu. Nah ini pertimbangan. Berangkat kita lah. Ternyata di sini juga dia. Nah, hakikat belajarnya di situ. Berarti lu nyari saat itu, nyari gua terus lu. Ada yang belum beres kayaknya. Kagak. Tapi apa yang lu tunggu kan udah ini. Oke, bro. Yang pertama gue ngeliat sosok lo sampai sekarang. Sampai nada berbicara yang lo, wah, ada ritmenya. Enjoyable. Kalau gue tadi, gue sebut. Nggak, lo tadi bilang kan kagak, masih ngeband lo. Di situ dia main nadanya, friend. Woi, Iya. Ada juga dikit ya. iya. Soalnya di situ pasti ada dongeng tuh. Iya kan, ada dongeng tuh. Gitu. Jangan lu sebut dongeng lah, friend. Nanti konotasinya dongeng. Wah, berarti ada sumpalan-sumpalannya kan, atau pemanis-pemanis. Emang ada. Pasti setiap dongeng itu ada, walaupun jujur ya. Kok? Bener. Kan dongeng itu ada dongeng yang bener-bener dongeng, ada dongeng jujur, ada. Tapi kejadiannya yang lucu-lucu juga ada dalam kejujuran itu. Wis. Tenang. Kayak misalkan nih, petasan mau recording, Oke. ngejual mobil Fiat tuh. Kita rombongan satu grup nungguin pembeli gitu kan, bisa jadi itu waktu itu. Kalau didengar ngakak nih. Mobil siapa? dijual? Mobilnya Budi. Mobilnya Budi. Laku 3 juta sekian gitu loh. Tapi ditambah burung kenari 1. Gobloknya si Budi. Pertama ditawar sekian, 3 juta atau 2 juta. Dikasih motor pun 1 nggak mau. Oke. Dia tetap Karena di angka. karena tetap harus sekian angkanya. Untuk rekaman soalnya. Rekaman soalnya gitu. Tapi ditambah burung kenari mau. Burung saat itu burung. Tambah burung mau. Nah, sampai ada yang kecelakaan, kelindes apa gitu loh kakinya gitu kan. Si burung ini. Bukan antara kita. Prosesnya lu nih. menjualnya itu iya. Proses menjual itu gitu. Nah, itu kan apa ya? Banyak pengorbanannya. Banyak pengorbanan gitu loh. Lu apa yang lu korbanin? Waduh, bro. Lucu banget. Jadi gua selama setahun gua total di proses musik itu di Bandung kan. Gua sendirian yang berangkat dari Cibitung. Saat itu kan tinggal di Cibitung tuh, ya kan. Nggak nyangka kan lu tinggal di situ. Tahu banget tuh tempat tinggal ya. Cibitung gua di situ. Cibitung dulu ya, bukan sekarang ya. Nah, Cibitung, terus gua ke Bandung. Nah, gua pulang dari Bandung itu ke sana. Cibitung dulu, gua kuli panggul son bro. Oh serius lu? Serius gua. Jadi profesi kuli panggul? Kuli panggul son. Son, Untuk gua bisa setoran ke bini gua di Cileungsi. Jadi gua dapet tuh upah berapa, 15.000 atau 20.000. Kalau ada acara. Iya, gua story ke bini gua, goceng buat ongkos ke Bandung, goceng gua udah nyampe. Kadang-kadang gua ikut mobil jarah. Bicara apa tuh? bis yang mujarah ke Garut gitu gua ikut. Oh, Ziarah. Oke. Udah selama setahun tuh. Lucunya begitu gitu loh, proses gua di petasan tuh. Jadi seminggu sekali, 1 malam doang gua ketemu bini tuh. Oke. Ya kan? Makanya pada saat syuting Kul Desak tuh, Oke, iya. gua marah-marah tuh. Ngehe gua tuh merit malamnya, kemarinnya merit sampai malam, gua pagi-paginya harus ke Kul Desak dan gak disuruh main. Padahal callingan main. Atau anggapan gua mau main gitu. Oh belum, syuting nih kita nih. Ayo, suruh jadi penontonnya Eka. Mana gua waiting room gua tonton nih. Iya. Lu udah bosan ngeliat itu? Hah? Parah gua parah. Oke. Gitu. Karena setelah merit pagi-paginya gue langsung cabut, gak ngurusin lagi bekas gue merit gitu. Oke. Saat itu tuh, ya kan. Jadi ya gitulah. Jadi ya itu lucu menurut Ya. gua. Setelah sekarang lucu jadinya gitu. Tapi dulu yang nyesek banget. Sampai jadi kulit panggul. Lupa. Lu pas memutuskan pada berhenti akhirnya pada bubar, kenapa itu Put?
Ini boleh nih, terus ini. Nggak apa-apa loh. Klarifikasi aja ya. Sebetulnya gue saat itu cocok dengan konsep petasan yang pertama, bukan yang kedua. Yang kedua itu kan si Budi nih terpengaruh dengan konsepnya corn. Udah mulai modern. Corn saat itu anak-anak lain belum kenal Iya, tuh. benar. Jadi gua Budi ketemu Jerry Bidara. Saat itu terpaksa petasan ditolak oleh Pak Iwannya, bukan Jerry-nya, ya atas rekomendasi Ivang. Karena bukan saat ini waktunya nih musik. Iya. Lantas gue dikasih kopian corn. Saat itu belum di kopi. Pas tuh sama Iwan sama Indo Semar. Jadi dikasih tuh, didengerin. Anjing ini apa nih? Akhirnya Budi terhasut oleh itu. Bukan ke RATM lagi kan gitu. Nah tapi kan vokalnya Budi bukan sengobrat kayak corn gitu bro. Lebih ke, gitu kan. Lebih ke macan akar gitu. Macan apa? Dua tak. Kalau lagi manggung, war player brand masuk. Gue baru pertama kali itu nonton kayak begitu. Wih, lu pada yang bikin gua belangsakan bukan? Kok begini, kena rumah sakit kok begini, di luar kadang-kadang gini. Gitu. Akhirnya gue ngedumel, gini amat nih musik nih gitu kan. Tapi kan tetap waktu itu tuh bener-bener si Budi pengennya begini, guanya pengennya begini, yang lain sih ngikut-ngikut aja sebetulnya. Nah, sifat gua yang saat itu tuh gua untuk memutuskan tidak setuju tuh gua nggak bunyi, tapi gua ngilang. Ya, lain dari kenyataan ibarat Gua ngilang, nggak mau gua berdebat. Udah brand. Ngilang gua udah nggak mau, nggak cocok gua udah. Ya, sampai bokapnya Budi almarhum ya nanya, kenapa Put si Aput marah tuh, gitu. Marah tuh si Aput tuh kayaknya. Ya, intuisi orang tua kan udah tajam banget, marah tuh Aput. Bener emang gue marah. Dan kemarin gue bilang ke Budi. Wah, kira lu ngomong juga. Gue ngomong gue, Pocot nanya, Bener kenapa kok baru petasan? kemarin nih, Mana baru gua, tahun-tahun. kenapa kok petasan bubar? Gue marah, gue bilang. Gitu, gue marah. Ya, karena saat itu nggak sinkronnya di situ. Dan Budi pun nyadarin, nya ya. Ya, udah berdamai lah hitungannya dia. Orang kenapa nggak konsep seperti awal? Iya, lu maksain banget sih lu gitu. Maksudnya ya, ini kan kejelian tentang potensi dan kepantasannya seperti apa nih tentang karakter. Kayak lu kan udah dapet nih karakter lu pertebel, karakter lu pertebel kayak gitu kan. Nah, jadi nggak terhasut. Ya inilah gua. Ya, gua harapan sih seperti itu gitu. Petasan tuh jangan terlalu dipaksakan. Karena pun secara teknologi sound belum punya bro. Sound kayak corn. Ya iya, gua bingung nih gimana nih gitu. Masih ngakalin. Nggak ngejar juga, nggak ngejar. Ngejar sampai pas gua kendor-kendorin. Pakai sound dangdut. Ya gemar lu denger Isabella sih perannya. Nggak bisa kayak, biasanya kan doi kan. Gue hajar ini, Bas. Ini sampai. Udah mumet lah pokoknya. Mumet ngejar horn kayak gimana nih. Kok saya kayak suara pesawat gitu. Gimana gue ngejarin. Alatnya belum nyampe Jakarta, masalah waktu itu. Orang rotor aja bingung. Apalagi yang kiup ya. Akhirnya udah ini saja. Yang penting idealisme tetap jalan. Jadi Simon ya kan. Lagunya rotor. Nah ini nggak dengerin rotor. Terakhir begitu bro. Marah. Udah industrial, tapi gitu. Ya sudah lah, biarkan begini saja. Yang penting idealisme jalan. Gitu gue pas dengerin juga. Kok motor jadi begini? Udah spoiler duluan loh berarti. Udah dikasih tau duluan. Albumnya begitu akhirnya. Makanya dipakai motor korak tuh. Jeng. Curi pulang kau. Ditambahin. Pengaruh rotor.
Rotor aja bingung. Terus aja bingung. Ya kayaknya, kayak itu dikompres deh. Kompres gimana? Yang tahu kita kan mobil-mobilan doang. Pakai handuk. Sound kompres nih. Kompresnya hasil dikompres nyawa tuh nyawa aing dikompres. Lama-lama udah ngerok handle. Manyu pakai toa ini waktu itu ya. Wah, asik ya. Performanya asik. Itu maksud gua jangan tinggalin itu. Harapan gua gitu. Yang gua tangkep itu mah dari tadi lu jelasin idealisme itu tadi. Makanya Lu tetap kuku sama prinsip lu. Iya. Sementara tadi yang lu paparkan kita di awal, realisme, berdamai dengan kenyataan. Lu Ya, tapi emang itu sih kalau industri ngelihat di luar dulu gitu. Selalu. Iya gitu, pasti selalu. pasarnya di sana dulu yang dapetin. Maka itu teman-teman skena. Ah udahlah, bodo amat. Gitu udah, Bro. Zaman berikutnya udah masa bodoh deh. saya dia bilang begini. Naib kok sukses ya? Ada omongan gitu. Ada. Oke. Yang Beda bro. Jadi nih ngomong. Hanya Naib kok sukses ya? Beda bro. Ya lu gas lah biar sukses. Gitu harusnya. Beda bro. Oke, friend. Enak kita nih. Banyak ketawanya kita ya. Wah. Jogja yang hangat nih. Sorry Bud, gua ceritakan apa adanya. Nggak Kan apa-apa, kita nggak sudah bukan petasan lagi gitu. Karena pas Budi itu gua nggak nongkrong sama Budi. Budi rap kagak nongkrong kan. Ya malu juga kan kayak bos. Abangannya enggak ya. Kita kan akhirnya ntar mainnya jam 2 aja udah yang abang-abangan udah nggak ada. Wah, udah pegang Hafiz Anto. Wow, udah kalah sampai pagi, friend. Tapi sebelum kita Hafiz Anto kan 2:30. 2:30 udah ada dia, udah blues. Lagu Prince. Kok blues emang Prince ada blues? Karena Hafiz ada blues. Anto Fahmi masuk. Ya, udah. Main bass itu, wah. Udah tuh. Udah dialog tuh udah. Tapi keren sih tuh ya, maksudnya ada ngomong skena lagi tuh, skena tuh friend. Udah ketika blues naik ke atas udah minggir semua, yang alternatif minggir. Kelas 2 bro. Yo, bukan karena tuh blues kan sampai kapan kagak habis. Iya, Alternatif kan udah harus ada Satu lagu aja bisa 3 jam, friend. Bener. Kalau alternatif kan emang konsepin gini begini, ayo kita maju gitu. Oke, udah selesai, kita mundur. Kalau blues tinggal udah 3 menit sendiri nih bending ini. Wah, udah blues nih, jamnya blues. Udah gitu yang main lu sebutin aja kan. Anto Sinaga ya. Hafiz Rancacale. Walah, kita sih udahlah. Nonton aja friend jatuhnya. Fahmi masuk lagi. Gantian sama Jalu. Ya. Waduh, udah friend. Itu nada mah Dominator udah kayak kuas brand nadanya. Ibaratnya udah kayak kuas. Nada dibercandain keterlaluan. Bener, itu skena itu. Skena itu. Pada suatu masa Ketika blues sudah sampai di panggung, maka kita minggir. kelar semua. Kita minggir. boleh. Poncot tanyain, bass gua hilang. Di elu ya? Gua bilang lu. Masih berita zaman dulu. Masih inget aja. Berarti pikiran Poncot masih sama lu berarti tuh bassnya dia. Iya, kan pemain bass bukan gua. Tapi kalau anak 93 masih gitu tuh. Nyewa studio 2 jam, yang main 2 kelas, begitu nggak lu? Enggak. Enggak, angkatan kita kali yang kacur itu. Iya, enggak gua. Kalau gua kita gitu, enggak sampai Rombongan teman-teman Lebih itu. mapan 93 ya.
Dia 92 dia. Agak. Tapi tetap milih yang 1 jamnya 30. Oh, emang udah bekelas gak ya? Segitu mahal dulu ya kita. 30 mah udah mahal, friend. Kita kan di Senen tuh 10.000. Oh, galur. Sebelah kanan. Wah, bukan galur, belum ini. Mas apa Derik, sih? Mas Derik. Armada. Mas Derik. Dekat proyek Senen ada tuh baru sih. Jadi ceban. Ada 2 studio yang ceban. Nyewa 40.000. Tapi 2 kelas tuh bandnya. Cepet-cepetan. Woi buruan, woi yang ini masuk. Kan saya yang terakhir kan. Cuma 2 lagu. Ya 30.000 bukan sejam, Bro. Oh, lo. Satu shift gitu. Ya, 2 jam gitu. 2 jam. Karena kan kita sekalian mencari ini. Sound. Jadi bukan hanya menghafal kan. Buset, emang secara ini emang udah lu garisin sama musisi jatuhnya sebenarnya. Bener ini, friend. Kita kan buset deh. Udah, sound juga, chemistry, ada temen juga yang datang nih, wah, dia ada penontonnya juga, wah, hancur amat itu studio. Tapi lu apa tuh memilih karakter abstrak kayak gitu ya. Emang kenapa kalau menurut lu? Nah, kayak dia, masuk ya. Maksudnya enak ya dia. Baik nanya ya. Iya. Gue kawannya ke kipas mulu ya. Kayaknya gue udah paham padahal. Biar jangkisnya lama. Jangkisnya lama. Kagak capek jadi ya. Gak capek. Grupis. Image Tapi drummer gue pas manggung juga bawa double pedal, friend. Buat apaan musik lo kayak begini pakai double pedal? Udah bawa aja, gue bilang. Gue setelin kan. New Wave ada double pedal. Pakai keyboard doi, manual. Dikejar. Masukin mesin dong, tetap manual. Oke. Boleh. Pas panggung pertama ngeliat banyak penonton cewek yang datang. Jadi nggak join nih? Jadi dong. Nih nggak enak. Masa kita ngeliat depan kita spike mulu gitu. Rambut cepak, spike, baju gedombrongan. Aduh, udah lama ini. Cewek enak seger gitu. Iya, bener banget pilihannya. Itunya itu loh. Jadi kalau kita kan harapannya penontonnya cowok banyak. Iya. Kalau dia cewek banyak. Nah, itu yang umurnya panjang jadinya. Kayak Naif, ya kan? Cewek dia banyak. Dari tadi ngomongin Naif dulu dia. Gara-gara Jerry Bidar dia tadi. Kok Naif laku ya? Iya. Mancingnya gitu. Beda, bro. Karena di jenis kelamin itu konsumtif, bro. Di jenis kelamin. Oh, cewek. Konsumtif. Anak muda yang konsumtif. Iya, ya itulah pokoknya di kalangan itu. Ya, jadi memang naluri pasar lu keren aja. Naluri pasar. Jadi gini Sebagai bisnismen sekarang. Oke. Ini sama Put. Kalau lu kan dari desain, terus ke sculpture. Kalau gue emang dari lukis ke musik juga sama itu. Hasilnya kayak jual satu lukisan nih kayaknya. Sama seneng gitu, break ini seneng. Asik kok. Gue kemarin kan diputer lagi tuh di karaoke tuh, Abster itu. Oh, lu bawain. Antara Matraman dan Kota Kembang. Itu anyer, my friend.